Apa aku salah kalau aku perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Namaku Tia. Aku memiliki seorang kakak bernama Nazwa. Kalau tidak ada Kak Nazwa, mungkin aku tidak ada lagi di dunia ini. Sebab hampir setiap hari, ibu selalu menyiksaku. Sedang tidak melakukan kesalahan saja, aku dimarahi habis-habisan oleh ibu. Apalagi aku melakukan satu kesalahan kecil. Seperti hari ini, aku tidak sengaja saat mencuci piring, memecahkan sebuah gelas. Tanganku licin karena sabun. Hingga gelas itu terlepas dari tanganku. Ibu yang memang baru saja pulang kerja mendengar kejadian itu. Dia langsung berlari ke arah dapur. Aku sangat ketakutan sekali. Aku segera melindungi kepalaku dengan kedua tangan. Aku yakin, pasti setelah ini ibu akan melakukan sesuatu yang membuatku terluka baik fisik maupun hati. Kamu ini ya, memang anak tidak tahu diri. Tidak bisa diandalkan. Bisamu apa sih selain membuatku susah dan menderita? Tidak adakah kebisaanmu yang lainnya? Mencuci piring saja malah kamu hancurkan semuanya. Setelah ini apalagi yang akan kamu hancurkan? Bisa tidak kamu meringankan bebanku? Jangan menambah beban terus-menerus. Mengandungmu saja sudah membuatku terluka dan hancur. Tapi sekarang apa yang kamu berikan untukku? Hanyalah penderitaan dan kesusahan. Dasar anak pembawa sial. Ucap ibuku dengan suara tinggi. Dia mengumpatiku dengan kata-kata kasar. Aku langsung menangis mendengar kata-kata ibu. Meskipun hampir setiap hari aku mendapatkan kata-kata cacian seperti itu, tapi tetap saja aku merasa sangat sakit hati dengan ucapan ibu. Sebab orang yang mengatakan itu adalah ibu yang melahirkanku. Aku bahkan tak pernah berpikir sebelumnya kalau ibu yang melahirkanku mampu mengataiku dengan kata-kata sejahat itu. Tidak, Bu. Maafkan Tia. Tia nggak sengaja. Ampun, Bu. Ucapku meminta belas kasihan pada ibu. Namun, ibu tetap tidak peduli. Dia masih saja. Kini, ibu malah mengguyurku dengan air dingin tanpa henti, hingga membuatku menggigil. Setelah ibu puas melakukan hal itu, ibu mengajakku berdiri, dan secara tiba-tiba, ibu melayangkan telapak tangannya di pipiku hingga aku tersungkur. Untunglah, Kak Nazwa segera datang dan dia menyelamatkanku. Kalau tidak ada Kak Nazwa, mungkin hari itu hari terakhirku hidup di dunia ini. Astagfirullah ibu, sudah bu, ucap Kak Nazwa sembari memegangi tangan ibu yang terus saja mendaratkan pukulannya ke pipiku. Istighfar bu, sudah. Tia itu juga anak ibu. Ibu gak boleh menyiksanya seperti ini. Ucap Kak Nazwa lagi untuk menenangkan ibu. Hanya dengan Kak Nazwa lah, ibu baru bisa tenang dan berhenti menyiksaku. Lalu, ibu dengan murka berkata, "Kamu urus adikmu ini. Ibu sudah muak melihatnya. Bila perlu, ibu akan mengusirnya dari rumah ini, supaya ibu tidak harus buang-buang tenaga untuk memberi dia pelajaran. Urus adikmu itu," ucap ibuku dengan kasarnya. Setelahnya, ibu pergi meninggalkanku. Dia masuk ke dalam kamarnya. Kak Nazwa langsung menolongku. Dia memelukku dan menenangkan. "Yang sabar ya, Dek. Ya udah, kita ganti baju yuk," ajak Kak Nazwa. Dia segera memapah tubuhku menuju kamar. Dia segera mengambilkanku baju yang kering. Kemudian aku menggantinya, dibantu oleh Kak Nazwa. "Kak, sebenarnya apa salahku? Kenapa ibu begitu menyayangi kakak, sementara aku sangat dibenci oleh ibu?" Iya, perlakuan ibu ke aku dan Kak Nazwa sangat berbeda. Ibu sangat menyayangi kakakku itu, seperti selayaknya ibu menyayangi anaknya. Sementara denganku, ibu tidak pernah memperlakukan aku dengan baik. Ibu selalu kasar dan kejam. Aku selayaknya bukan manusia di mata ibu. Tidak begitu, Dek.
Ibu sayang sama kamu kok. Kamu sabar ya. Kita harus selalu ingat, mau sejahat apapun ibu kita, dia tetap ibu kita yang harus selalu dihormati. Kamu jangan pernah benci ibu ya. Kakak janji, selama kakak masih hidup, kakak akan terus berusaha melindungi kamu, menjaga kamu dan menyayangi kamu. Kakak akan berikan kasih sayang kakak sebagai pengganti kasih sayang ibu yang tidak pernah kamu rasakan. Kakak janji, Dek. Ucap Kak Nazwa, kemudian dia menangis, lalu memelukku dengan erat. Aku sangat bahagia. Meskipun aku sangat dibenci oleh ibu, tapi setidaknya aku memiliki seorang kakak yang sangat menyayangiku. Kebesokan paginya, kami berangkat sekolah seperti biasa. Iya, meskipun ibu membenciku, tapi aku masih disekolahkan oleh ibu. Walaupun di sekolah yang sangat berbeda dengan Kak Nazwa. Kak Nazwa sekarang sudah duduk di bangku kelas 3 SMA. Dia sekolah di sekolah yang cukup elit. Biaya per bulannya saja cukup mahal menurutku. Sedangkan sekarang aku sekolah di kelas 3 SMP. Aku sekolah di sekolah yang biasa saja. Bahkan SPP-nya gratis. Tapi aku bersyukur, walaupun pakaian yang aku pakai untuk sekolah adalah bekas Kak Nazwa, tapi setidaknya ibu masih mau menyekolahkan aku. Seperti biasa juga, ibu akan berangkat terlebih dahulu daripada kami. Kak Nazwa langsung mencium tangan ibu dengan takzim. Aku pun ingin melakukan hal yang sama, tapi uluran tanganku langsung ditepis oleh ibu. Iya, aku tidak pernah bisa menyentuh ibuku itu, walau hanya sekedar saliman saja. Kalau Kak Nazwa setiap hari akan dipeluk oleh ibu, sementara aku hanya bisa melihat mereka berdua bahagia. Kak Nazwa juga akan selalu diberi uang saku 20.000 setiap hari oleh ibu. Sedangkan aku tidak. Sepeser pun aku tidak mendapatkan uang saku dari ibu. Kak Nazwa lah yang membagi uang jajannya padaku. Meskipun aku menolaknya karena aku takut jika ibu tahu pasti ibu akan sangat marah padaku. Tapi Kak Nazwa terus memaksa. Dia juga ingin aku bisa merasakan memiliki uang saku. Kak Nazwa selalu membagi 2 uang sakunya setelah ibu pergi bekerja. Dari situlah aku baru mendapatkan uang. Tapi uang yang Kak Nazwa kasih tidak aku jajankan semua. Aku memilih menggunakan uang itu untuk membeli lauk secukup uangnya. Misal membeli telur atau sayur. Untuk menuju ke sekolah, aku memilih berjalan kaki saja, karena aku sayang uangnya. Sementara Kak Nazwa memilih memakai angkot, karena memang lumayan jauh jarak sekolahnya. Untuk ibuku sendiri, beliau bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah kantor. Gaji ibu tidaklah besar, namun cukuplah untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Walaupun terkadang ibu harus mencari pekerjaan tambahan, agar bisa membayar uang sekolah Kak Nazwa. Hal itu jugalah yang membuat ibu terkadang pulang kerja lumayan malam. Aku tidak tahu pekerjaan tambahan apa yang ibu lakukan sehingga bisa mendapatkan penghasilan lagi. Di rumah, aku diberi makanan sisa dari Kak Nazwa atau dari ibu. Aku tidak pernah bisa makan makanan yang layak. Semuanya selalu makanan sisa. Kak Nazwa lah yang diam-diam membagi makanan yang layak untukku. Tapi itu pun kalau ibu tidak tahu. Jika ibu tahu, tentu ibu akan memarahiku dan menyalahkanku atas semua yang terjadi. Sampai detik ini aku juga belum mengerti kenapa ibu begitu membenciku. Sementara Kak Nazwa sangat disayangi oleh ibu. Padahal kami sama-sama perempuan. Entah apalah yang membedakan, aku tidak tahu. Kalau soal prestasi, aku dan Kak Nazwa selalu berprestasi di sekolah. Tapi, ibu tidak pernah melihatku. Dia selalu memuji Kak Nazwa atas prestasi yang dia terima. Sementara aku, Kak Nazwa lah yang memuji. Ibu tidak pernah peduli sama sekali. Sebentar lagi, akan ada acara perpisahan sekolah. Karena aku dan Kak Nazwa sama-sama kelas 3. Cukup besar juga biayanya. Walaupun hanya ada acara di sekolah saja, per anak dikenakan biaya ratusan ribu. Uang iuran Kak Nazwa sudah dibayarkan oleh ibu,
Sementara uang iuranku, ibu tidak mau tahu dan tidak peduli. Bahkan saat aku mengeluh, ibu malah berkata, "Kamu itu gak pantas ikut acara seperti itu. Lulus ya lulus aja. Gak usah pengen ikutan acara perpisahan." Ucap ibu waktu itu. Aku sangat sedih sekali. Karena waktu SD saja aku sudah tidak mengikuti acara tersebut. Kini aku SMP, haruskah terulang lagi? Sementara selama ini aku tak pernah meminta apapun dari ibu. Baju yang kupakai saja sudah kekecilan, namun aku terus memaksa agar baju itu muat di badanku. Karena badanku dan Kak Nazwa lebih tinggi aku sedikit, meskipun aku masih SMP. Itulah yang membuat bajuku kekecilan. Tapi ku tahan rasa malu itu agar tetap bisa sekolah. Hari ini sepulangnya dari sekolah, aku langsung masak untuk makan malam. Ini sudah sore. Sebentar lagi Kak Nazwa akan pulang. Kalau ibu mungkin agak malaman, tapi aku harus menyiapkan secepatnya. Takut ibu pulang lebih awal dan belum ada makanan. Pasti aku akan kena marah lagi. Walaupun perutku terasa lapar, aku tidak berani mengambil sedikit makanan itu. Karena kalau sampai ketahuan ibu, pasti aku akan dimarahi lagi. Jadi aku memilih menahan rasa laparku. Sekitar jam 4 sore, Kak Nazwa baru pulang dari sekolah. Karena memang Kak Nazwa ada les tambahan. "Dek, kamu udah makan?" tanya Kak Nazwa. Aku hanya menggelengkan kepala seperti biasanya ketika Kak Nazwa bertanya. "Dek, kamu makan aja jatah makan kakak ya. Kakak udah kenyang kok. Tadi ada temen yang ulang tahun dan traktir kami untuk makan di kantin. Jadi kakak masih kenyang. Kamu makan aja jatah kakak ya," ucap Kak Nazwa. "Enggak kak, aku gak mau. Nanti kalau ibu tahu pasti ibu marah. Aku udah capek dimarahin ibu terus," jawabku sembari menundukkan kepala dengan lesu. "Gak apa-apa dek, kan ibu belum pulang. Ya udah, kakak ambilin ya," ucap Kak Nazwa lagi. Kemudian dia cepat mengambil piring dan nasi serta menaruh lauknya. Dia langsung menghidangkannya di hadapanku yang sedang duduk di meja makan. Aku sangat tergiur dengan nasi dan lauk yang sudah siap itu, yang baru aku masak tadi. Semuanya masih hangat, pasti rasanya sangat enak sekali. Tapi rasa takut masih menyelimuti di hatiku. "Ayo dek, dimakan," ucap Kak Nazwa dengan lembut. Dia kembali mendekatkan piring itu ke arahku, tapi aku masih diam. "Dek, makan aja, cepetan sebelum ibu pulang," ucap Kak Nazwa lagi, menyuruhku agar cepat memakan makanan itu. Karena mendapat dukungan dari Kak Nazwa, aku mulai memberanikan diri. Ku pegang sendokku dan mulai ku ambil nasi dan ku suap ke dalam mulutku. Tapi baru aku akan mengambil sayur, tiba-tiba ibu pulang. Ibu tidak mengucapkan salam terlebih dahulu. Tentu ibu sudah melihat semua yang terjadi tadi. Ibu langsung merampas piring itu dan menjauhkannya dariku. "Kamu itu lancang ya, tidak tahu diri. Kamu harusnya tahu kan, makanan apa yang boleh kamu makan di rumah ini. Kamu apa lupa dengan aturan itu?" ucap ibuku dengan kasarnya. Mata ibu juga melotot, membuatku tak berani menatapnya lagi. "Masuk ke dalam kamarmu, dan tidak ada jatah makan malam untukmu. Cepat!" teriak ibu. Kalau sudah seperti itu, aku tidak berani lagi melawan. Aku pun langsung masuk ke dalam kamarku dan menangis. Dari dalam kamar, aku mendengar Kak Nazwa membela aku. "Ibu, tadi Nazwa yang nyuruh Tia makan, karena dia belum makan bu dari tadi siang. Kalau Nazwa sudah makan, tadi ada teman yang ulang tahun dan mentraktir kami makan di kantin. Nazwa kenyang bu, biarlah nasi ini dimakan oleh Tia," ucap Kak Nazwa membela aku. Tapi ibu tidak peduli. Dia terus berkata, "Nazwa, kamu tahu kan makanan apa yang boleh dia makan di rumah ini? Makanan sisa kita. Jadi kamu jangan coba-coba memberi dia makanan baru. Ibu tidak terima,"
ingat itu, ucap ibu pada Kak Nazwa dengan tegas. Sepertinya Kak Nazwa tidak berani lagi melawan ucapan ibu. Aku hanya bisa menangis. Ku tahan isak tangisku dengan menutup mulutku. Aku tidak ingin terdengar isak tangisku ini sampai keluar, walaupun sebenarnya sangat sakit sekali. Tak lama kemudian, Kak Nazwa masuk ke dalam kamarku. Maafin kakak ya, Dek. Kakak nggak tahu kalau ibu bakalan pulang cepat. Maafin kakak ya, ucap Kak Nazwa dengan matanya yang sudah berkaca-kaca. Ku peluk kakakku itu. Aku menenangkannya. Kakak nggak salah kok. Kan kakak nggak tahu. Nggak apa-apa kak, jangan nangis, ucapku. Padahal aku juga menangis saat itu. Ini dek, kamu makan ya. Kakak ada roti, ucap Kak Nazwa sembari memberiku sebungkus roti. Maaf ya dek, kakak cuman kasih ini. Tapi lumayan, roti ini bisa untuk mengganjal rasa laparmu, ucap Kak Nazwa lagi. Iya kak, makasih ya. Kak Nazwa hanya tersenyum. Aku segera memakan roti itu sampai habis, karena memang perutku terasa sangat lapar. Setelah roti itu habis, Kak Nazwa tiba-tiba memelukku. Dek, kalau nanti kakak nggak ada, kamu jagain ibu ya. Mau sebenci apa ibu sama kamu jangan pernah benci sama ibu. Kamu harus sayang dan hormat sama ibu ya, ucap Kak Nazwa dengan lembutnya. Kakak ngomong apa sih? Kita akan terus sama-sama jagain ibu, ucapku. Iya, kita akan tetap sama-sama, kakak janji. Ya udah, kakak keluar dulu ya. Hingga berminggu-minggu berlalu, kehidupanku masih sama. Setiap hari, aku diomeli oleh ibu. Kalau aku melakukan kesalahan, pasti tangan ibu sangat ringan untuk memukulku. Ujian akhir sekolah pun sudah kami laksanakan. Kak Nazwa lebih dulu menyelesaikannya, dan acara perpisahan di sekolahnya akan segera dilaksanakan. Ibu yang baru pulang kerja langsung menghampiri Kak Nazwa. Dengan senyum bahagianya, ibu memberikan sebuah bingkisan untuk Kak Nazwa. Aku berpura-pura tidak melihatnya. Aku terus saja melakukan kegiatanku menyapu dan mengepel. Sebenarnya tadi juga dibantuin sama Kak Nazwa, tapi setelah melihat ibu pulang, Kak Nazwa langsung berpura-pura duduk santai dan tidak membantuku. Karena kalau sampai ibu tahu, ibu akan marah. Iya, ibu tidak pernah mengizinkan Kak Nazwa untuk melakukan pekerjaan rumah. Semua pekerjaan rumah harus aku yang mengerjakan, karena aku menumpang di sini. Itu menurut ibu. Kak Nazwa dan ibu dengan bahagia membuka bingkisan itu. Ternyata ibu memberikan baju dress yang sangat cantik sekali untuk acara perpisahan Kak Nazwa. Aku tidak sengaja memperhatikan mereka, hingga hal itu disadari oleh Kak Nazwa. Lalu Kak Nazwa dengan cepat memasukkan baju itu lagi ke dalam paper bag. Mungkin dia tidak ingin aku sakit hati, karena tidak dibelikan baju oleh ibu. Selama ini pun, baju yang aku pakai adalah bekas Kak Nazwa. Aku tidak pernah dibelikan baju baru oleh ibu. Tapi aku bersyukur, walaupun hanya baju bekas kakakku, aku masih punya baju yang layak. Tak jarang juga, Kak Nazwa sering meminta baju baru pada ibu. Lalu dia beralasan bahwa tidak menyukai model atau warnanya. Dan baju baru itu dia berikan padaku. Aku tahu kalau hal itu ia lakukan hanya sebagai alasan saja, supaya aku bisa memiliki baju baru. Sungguh, aku berhutang budi pada Kak Nazwa. Dia sangat baik padaku. Acara perpisahan Kak Nazwa pun sudah tiba. Kak Nazwa memakai gaun pemberian ibu. Gaun itu sangat cantik sekali dipakai oleh Kak Nazwa. Dia juga memakai riasan yang tidak terlalu tebal, membuat kecantikan naturalnya semakin terpancar. Kakakku itu memang sangat cantik. Dia memiliki rambut panjang, kulit putih, badan proporsional. Hidungnya juga mancung. Walaupun kata orang-orang, kami mirip, tapi keadaan kami tidak sama. Mungkin karena aku yang sering mendapatkan tekanan batin dari ibu, membuat fisikku tidak secantik Kak Nazwa. Dek,
Kakak berangkat dulu sama ibu ya, ucap Kak Najwa berpamitan padaku. Iya kak, hati-hati ya. Aku melepas kepergian kakakku dan ibu dengan senyuman. Meskipun ibu tetap cuek dan acuh padaku. Setelah mereka pergi, aku segera membereskan bekas sarapan, kemudian menyusul untuk berangkat sekolah juga. Hari ini aku akan ujian akhir semester. Saat aku baru menyelesaikan ujian jam pertama, tiba-tiba aku dikabari oleh guruku dengan kabar yang sangat mengejutkan. Ibu dan kakakku mengalami kecelakaan yang sangat hebat. Hal itu membuat kakakku tewas di tempat, sementara ibu kritis dan sedang dirawat di rumah sakit. Aku sangat syok mendengar berita ini. Tubuhku langsung lemas ketika sekujur tubuhku menjadi dingin dan kakiku gemetaran. Aku dibantu oleh para guru agar bisa datang ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung ke kamar jenazah terlebih dahulu untuk melihat kakakku yang sudah tiada. Jadi ini yang selama ini kakakku ucapkan, dia menitipkan ibu padaku. Karena ternyata dia akan meninggalkanku dan juga ibu selama-lamanya. Aku menangis, memeluk jenazah kakakku. Aku tak bisa menahan air mataku lagi. Rasanya aku ingin berteriak dan tidak bisa menerima hal ini. Kakak, jangan pergi, ucapku sembari menangis dan memeluk kakakku dengan erat. Hingga aku ditenangkan oleh seseorang yang aku tidak tahu siapa. Orang itu mengajakku untuk menjenguk ibu. Yang sabar ya dek, kamu harus ikhlas. Sekarang, kamu harus memberi support untuk ibu. Ayo, kita ke ruangan ibumu, ucap orang itu. Kemudian dia memapahku dan membawaku ke ruangan ibu. Aku melihat ibu sangat kritis. Keadaannya juga lumayan parah. Bahkan ibu belum sadar sampai sekarang. Ku peluk dan ku cium tangan ibu. Setelah sekian lama, aku baru bisa melakukan hal ini, meskipun ibu dalam keadaan tidak sadar. Ibu, bangun bu. Ibu harus kuat. Ibu jangan tinggalin aku kayak kakak, ucapku sembari menangis. Sampai sore, ibu belum juga sadar. Aku pulang ke rumah untuk menyiapkan pemakaman kakakku. Untunglah para warga sudah membantu dan menyiapkan semuanya. Di malam hari, proses pemakaman kakakku baru selesai. Aku masih sangat terpukul dengan kepergian Kak Najwa. Tapi aku harus tetap semangat untuk menjaga ibu di rumah sakit. Untunglah yang menabrak ibu dan kakak mau bertanggung jawab. Merekalah yang membiayai semuanya. Kak Najwa dan ibu tertabrak mobil saat mereka menyeberang akan menuju ke gedung perpisahan Kak Najwa. Kak Najwa tertabrak secara langsung dan terpelanting dengan jarak yang cukup jauh. Itulah yang membuat Kak Najwa langsung meninggal di tempat. Sementara ibu terpelanting ke samping, namun kepalanya terbentur. Pengendara mobil itu memang melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, karena hatinya sedang tidak baik-baik saja. Begitulah alasan sang penabrak. Aku kecewa, awalnya aku marah, tapi dengan dia bertanggung jawab, itu menurutku sudah cukup. Di subuh hari, ibu baru sadar dari pingsannya. Ibu, alhamdulillah, ibu sudah sadar, ucapku setelah mengetahui ibu sudah membuka mata. Ini di mana? Kenapa semuanya gelap? Ucap ibu dengan tatapan kosong. Aku segera memanggil dokter, karena aku merasa ada yang tidak beres. Setelah dokter datang, dokter langsung memeriksa keadaan ibu. Dan dokter menyatakan sepertinya ibu mengalami kebutaan. Ibu menangis mendengar berita itu. Dia rasanya tidak terima. Wajar, ibu pasti terpukul dengan kejadian ini. Ibu belum tahu kalau Kak Najwa sudah meninggal. Kalau ibu tahu, pasti dia tambah sedih. Namun, ibu harus tetap tahu kalau Kak Najwa sudah tiada. Karena tidak mungkin hal ini terus disembunyikan dari ibu. Najwa, Najwa, kamu di mana? Teriak ibu memanggil-manggil Kak Najwa. Aku langsung menangis.
karena ibu pasti sangat ingin kehadiran Kak Nazwa. Bu, Kak Nazwa udah nggak ada, Bu. Ucapku sembari menangis memberitahu ibu. Jangan ngomong sembarangan kamu. Kamu mau kakakmu mati? Kalau ngomong yang benar, teriak ibu emosi padaku. Iya, Bu. Kakak emang udah nggak ada karena kecelakaan itu, Bu. Ucapku. Apa? Jadi Nazwa sudah nggak ada? Nazwa meninggal gitu maksudmu? Kini ibu menangis. Iya, Bu. Kak Nazwa udah nggak ada. Jelasku lagi. Ibu tidak bisa berkata apapun. Dia langsung menangis. Aku dengan takut-takut berusaha memeluk ibu. Kupikir pelukanku akan ditolak. Namun, ibu malah memelukku dengan erat. Aku merasa sangat bahagia sekali. Walaupun aku dipeluk ibu dalam keadaan seperti ini, tapi setidaknya aku bisa merasakan pelukan hangat dari ibu. Setelah ibu tenang, ibu mulai bisa mengikhlaskan Kak Nazwa meskipun dia masih terus menangis. Setelah kondisi ibu agak membaik, kami diperbolehkan pulang. Ibu hanya rawat jalan saja. Ibu juga sudah bisa mulai menerima keadaannya yang buta. Sekarang, akulah yang harus membantu ibu untuk mencari uang. Aku tidak mungkin tega membiarkan ibu terus bekerja, sebab kondisinya yang tidak memungkinkan. Orang yang menabrak ibu terus memberikan uang bulanan pada kami. Entahlah sampai kapan, aku juga tidak tahu. Uang yang ia berikan sebagiannya untuk aku buka usaha kecil-kecilan. Aku menjual es dan juga makanan dari rumah setelah pulang sekolah. Walaupun terkadang aku kerepotan, karena ibu sering marah-marah sebab menyesali keadaannya yang tidak bisa apa-apa. Kini, ibu tidak pernah marah lagi padaku. Dia hanya marah pada dirinya sendiri. Ibu tidak lagi kasar. Bahkan ibu sudah meminta maaf atas semua kesalahannya padaku. Bu, aku boleh bertanya enggak? Ucapku pada ibu. Mau tanya apa, Tia? Tanya aja. Ibu, kenapa dulu ibu benci banget sama aku? Aku salah apa, Bu? Tanyaku dengan hati-hati, karena aku takut ibu tersinggung. Maaf ya, Nak. Ibu dulu sangat membencimu. Itu semua karena ayahmu. Ayahmu menginginkan anak lelaki. Tapi setelah ibu hamil anak kedua, ibu malah mengandung anak perempuan, yaitu kamu. Karena hal itulah, ayah meninggalkan kita semua. Dia pergi meninggalkan ibu. Dia tidak peduli sama kita. Itulah yang membuat ibu sangat membencimu. Karena ibu berpikir bahwa masalah hidup ibu itu dikarenakan kamu. Tapi setelah semua yang terjadi, ibu baru sadar kalau kamu anak yang baik dan berbakti. Meskipun ibu sangat membencimu dan tidak pernah memperlakukanmu dengan baik, kamu masih tetap menyayangi ibu, bahkan mau merawat ibu yang tidak bisa apa-apa ini. Jawab ibu sembari menangis sekarang. Ibu, aku sudah janji sama Kak Nazwa. Kalau dia tidak ada, aku akan menyayangi ibu dan akan menjaga ibu. Jadi aku tidak akan pernah meninggalkan ibu. Tia janji, Tia akan terus membahagiakan ibu.